Mereka enggak akan nangis melihat Indonesia begitu tulus membela Palestina. Mereka masa bodoh, enggak akan peduli. Bahkan mereka berpikir kita ini terlalu bodoh, enggak bisa membedakan olahraga dengan politik. Bahkan Palestina pun belum tentu mau mati-matian membela kita. Apakah mereka bakal berupaya mati-matian agar kita enggak kena sanksi? Apakah mereka bakal demo besar-besaran di markas FIFA agar Indonesia tetap bisa bermain? Belum tentu juga kan? Paling mereka terharu, ucapkan terima kasih, ya udah. Yang rugi paling banyak itu kita sendiri. Tapi di balik semua ini ada hikmahnya juga. Israel bikin mata kita terbuka, mana pemimpin sebenar-benarnya dan mana pemimpin yang cuma cari aman demi ambisi pribadi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini saya mau membahas sedikit tentang timnas Israel. Seperti halnya Cina, Israel juga menimbulkan reaksi alergi bagi sebagian orang. Apalagi kalau digabungkan dengan Palestina, maka akan dijadikan isu politik yang sangat besar. Masalah yang terjadi antara Israel dan Palestina sebenarnya adalah masalah politik. Tapi bagi sebagian orang di sini, mereka tarik ke arah agama. Dengan narasi bela agama, dukung saudara seiman, Palestina dijadikan alat politik untuk mencari dukungan. Kalau udah bicara soal politik, maka akan ada banyak hal yang mungkin bikin sakit kepala dan pusing. Pada tahun 2015, pemain bulu tangkis asal Israel, Misha Zilberman, ikut kejuaraan total BWF World Championship di Jakarta. Memang dia sempat ditolak visanya, tapi pada akhirnya dia bisa masuk ke Indonesia dan bertanding. Yang kedua yaitu Yuval Semla. Dia ini atlet panjat tebing yang juga ikut Piala Dunia Panjat Tebing yang berlangsung di Jakarta pada September 2022. Yang ketiga yaitu pembalap sepeda Mikhail Yakovlev. Dia ikut turnamen barusan pada Februari lalu di Velodrome Jakarta. Mereka pernah datang dan bertanding di Indonesia. Enggak ada masalah buat mereka. Lantas, kenapa timnas sepak bola Israel mau datang ke Indonesia lantas banyak yang kebakaran jenggot? Ini ada bau amis politik. Sepak bola adalah sesuatu yang besar di negara ini. Fansnya banyak. Otomatis bakal tersorot media secara besar-besaran. Apalagi ini Piala Dunia U20 yang menyedot perhatian banyak orang. Udah pasti bakal banyak yang cari perhatian. Ditambah lagi ini tahun 2023. Tahun di mana banyak orang jadi munafik dan bermuka tembok demi cari simpati dan suara di pemilu nanti. Perlu kalian ingat, Israel dipastikan lolos sebagai peserta Piala Dunia U20 pada Juni 2022 lalu. Tapi mereka baru ribut setelah 9 bulan kemudian. Kenapa mereka enggak ribut pada Juni 2022 pas tahu timnas Israel lolos? Gampang kok jawabnya. Karena saat itu belum masuk tahun politik. Kalau mereka ribut di bulan itu pada tahun lalu, sekarang pasti udah redup dan isu Israel enggak menarik lagi. Mereka enggak bisa caper maksimal. Itu aja kok alasannya. Simple. Alasan lainnya adalah, kalau menurut saya, karena Ketua Umum PSSI sekarang ini adalah Erick Thohir. Dia ini kan orang politik. Pasti punya musuh. Mereka dapat celah bagus untuk menjatuhkan dia. Apalagi dia juga mau ikutan pilpres. Udah pasti bakal jadi sasaran tembak. Coba kalau misalnya Ketua Umum PSSI, misalnya cewek cantik, bukan politikus. Saya jamin isu Israel ini enggak akan ada. Makanya yang ribut soal Israel ini adalah kelompok itu juga. PA212, Kadrun Pemuja Nasi Bungkus, MUI, PKS, dan lain-lain. Mereka menolak, kita semua udah maklum. Tapi yang bikin kaget adalah ternyata Gubernur Bali, Iwayan Koster dan Ganjar juga ikutan menolak timnas Israel. Saya aja terkejut, nggak nyangka. Ini dimulai dari Koster yang mengirim surat penolakan ke Menpora. Lalu Ganjar juga ikut-ikutan. Alasannya karena kemanusiaan, sesuai amanat Bung Karno. Khusus untuk Koster, orang ini sudah masuk jebakan mematikan. Pada Agustus nanti, Bali jadi tuan rumah World Beach Games dan atlet Israel juga ikutan. Kalau Koster menolak tim sepak bola Israel,
maka dia juga harus menolak atlet Israel pada Agustus nanti, biar enggak kelihatan munafik dan berstandar ganda. Kalau dia enggak menolak, dia bakal dianggap sedang berpolitik. Tapi kalau dia menolak, maka ini akan jadi image buruk buat Bali. Ini serba salah kayak makan buah si malakama. Begitu juga dengan Ganjar, masuk jebakan Batman. Saya nggak tahu alasan dia ngomong kayak gitu. Entah karena inisiatif pribadi, mau ikutan dapat dukungan atau gimana. Tapi intinya dia offside parah. Malah dua orang ini kalah telak dengan Gibran yang baru seumur jagung di dunia politik. Padahal cara paling aman komentari isu Israel ini adalah dengan tidak berkomentar. Silent is gold. Diam adalah emas. Lihat aja Anies, apakah dia mendukung Israel? Enggak. Dia juga enggak bilang menolak. Dia hanya diam dan menonton. Lihat Prabowo dan ketua umum partai lain. Mereka enggak berani komentar apapun karena mereka tahu ini isu sensitif. Lebih baik diam sebisa mungkin. Pemimpin daerah lain yang wilayahnya jadi tempat bertanding tim Piala Dunia U20 juga enggak ada yang berkomentar. Cuma dua orang, Koster dan Ganjar yang tes ombak. Gibran itu contoh pemimpin paling bagus. Kalau bisa lebih baik diam aja. Kalau enggak bisa dan terpaksa harus komentar, cukup pakai kalimat netral. Gibran enggak banyak komentar soal adanya penolakan timnas Israel. Dia cuma bilang dia serahkan keputusan tersebut kepada FIFA dan PSSI. Apa yang bukan urusannya dia enggak ikut campur. Sebagai tuan rumah dia ditugaskan untuk menyiapkan tempat bertanding. Dia pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan aman dan nyaman dan pertandingan berjalan dengan baik. Cukup sampai di situ. Gibran ngomong begitu, enggak ada yang protes. Dia komentar sesuai wewenang dan tanggung jawab. Bukan membuat ombak lalu bikin gaduh. Enggak bermuka dua, enggak kelihatan nafsu cari perhatian. Zaman sekarang kalau mau meniru Soekarno membela Palestina, udah enggak relevan. Kalau mau bicara atas nama penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka mereka harusnya menolak atlet olahraga Belanda dan Jepang datang ke Indonesia. Kapanpun itu. Karena mereka pernah menjajah Indonesia. Iya kan? Begitu juga saat G20 di Bali tahun lalu. Harusnya delegasi Rusia ditolak karena mereka menyerang Ukraina. Kalau mau menegakkan sesuatu, nggak usah tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, jangan pilih kasih. Nanti kelihatan munafik, kayak orang mau ngincar jabatan politik. Gara-gara ulah segelintir orang, FIFA membatalkan drawing yang seharusnya dilakukan di Bali. Ini bikin banyak orang cemas. Takutnya FIFA membatalkan Indonesia jadi tuan rumah. Apalagi ada rumor Peru ditunjuk sebagai tuan rumah pengganti Indonesia. Selain itu, Argentina dan Qatar juga siap jadi tuan rumah. Belum lagi kalau Indonesia batal jadi tuan rumah, bakal ada banyak sanksi. Kegiatan sepak bola Indonesia dibekukan. Indonesia nggak boleh ikut turnamen sepak bola. Indonesia nggak dipercaya dunia internasional. Dari sini aja bisa kalian bayangkan ada ratusan ribu orang yang cari makan dari dunia sepak bola. Sepak bola mati, mereka makan apa? Apakah kelompok yang menolak mau tanggung jawab kasih mereka makan? Nggak mau. Anehnya mereka ini bukan pecinta sepak bola, tapi sok paling perhatian dengan sepak bola atas dasar bela Palestina. Belum lagi uang rakyat dipakai untuk renovasi 6 stadion. Ini nggak murah. Kalau batal itu uang kayak dibakar sia-sia. Perjuangan bidding sebagai tuan rumah nggak ada artinya. Capek-capek bertahun-tahun singkirkan Brasil dan Peru untuk jadi tuan rumah. Ujung-ujungnya batal karena nafsu politik. Yang paling ironis adalah Palestina dan Israel tetap bisa bermain sepak bola tanpa beban. Sedangkan kita saling tusuk demi bela satu negara yang bahkan enggak masalah Israel main di Indonesia. Dan saya mau tanya, misalkan Indonesia kena sanksi dan di-ban, apakah negara lain simpati? Enggak. Mereka enggak akan nangis melihat Indonesia begitu tulus membela Palestina. Mereka masa bodoh, enggak akan peduli. Bahkan mereka berpikir kita ini terlalu bodoh, enggak bisa membedakan olahraga dengan politik. Bahkan Palestina pun belum tentu mau mati-matian membela kita. Apakah mereka bakal berupaya mati-matian agar kita enggak kena sanksi? Apakah mereka bakal demo besar-besaran di markas FIFA agar Indonesia tetap bisa bermain? Belum tentu juga kan? Paling mereka terharu, ucapkan terima kasih, ya udah. Yang rugi paling banyak itu kita sendiri. Tapi di balik semua ini ada hikmahnya juga.
Israel bikin mata kita terbuka, mana pemimpin sebenar-benarnya dan mana pemimpin yang cuma cari aman demi ambisi pribadi. Fans sepak bola negeri ini enggak mau muluk-muluk. Mereka cuma mau menikmati sepak bola. Mereka mau terhibur dengan event sepak bola kelas dunia yang jarang-jarang ada di Indonesia. Tapi semua itu dikotori karena diseret ke arah politik. Kalau begini caranya, kalau masih enggak dewasa, enggak usah mimpi Indonesia bisa jadi tuan rumah Olimpiade atau bahkan Piala Dunia. Sekian opini dari saya, jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih udah menonton, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.